Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillahilladzi ja'ala indana syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam tiada henti-hentinya kita haturkan buat junjungan umat. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi kita? Semua kenal dengan Rasul. Dari zaman Sayyidina Hamzah sampai pegawai timah yang pakai Otto Avanza, dari zaman Siti Nurbaya sampai zaman Siti Nurhaliza, dari zaman onta sampai zaman mobil Toyota, semua kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak yuk ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kenapa? Allah khususkan orang-orang yang mengambil kebaikan di bulan Ramadan. Ana ajzibih, kata Allah, aku langsung yang akan bayar kontan kepada mereka tanpa siapapun yang mengetahuinya. Ayuhal muslimun rahimakumullah, pada edisi ini mungkin agak berbeda dengan edisi yang biasa kalau saya datang ke tempat ini. Hari ini saya dapat kesempatan membersamai kawan-kawan aksi cepat tanggap. Insya Allah lebih kurang 27 masjid dari Ahad kemarin sampai Ahad depan insya Allah akan membersamai mereka dalam satu kegiatan, yakni membangun, mengajak sama-sama kita kaum muslimin, terkhusus yang ada di tempat ini. Hari ini titik ke-16 saya berada di setiap masjid di Bangka Belitung. Dalam satu program mungkin sudah dibagi daripada playernya ataupun poster dan sebagainya. Ada satu program yang mohon maaf, program ini dianggap sebelah mata. Bahkan kita menganggap infak dan sodako itu cukup tahun kemarin, cukup bulan kemarin. Padahal infak dan sodako itu wajib dikeluarkan setiap harinya kalau kewajiban belum dituntaskan. Kapan infak itu berubah statusnya menjadi sunnah? Kalau sudah terpenuhi kewajiban. Infak dan sodako dalam kotak sering kita tulis, kita lihat infak dan sodako. Terkadang di dalam mindset kita kaum muslimin, infak dan sodako itu satu kalimat, satu pahala, tapi dua pahala yang berbeda. Kenapa? Infak statusnya hukum awalnya fardu bang, fardu kifayah. Maka kita lihat kalau setiap hari kita bilang dengan istri, dek nanti abang nafkahin adek, berarti nafkah atau infak ini hukumnya fardu kifayah. Kapan berubah statusnya menjadi sunnah? Kalau kewajibannya sudah terpenuhi. Sekarang saya tanya, mohon maaf, kawan-kawan kita dari ACT punya program tahun ini. Program apa? Program membangun satu unit. Satu unit, cuman banyak kamarnya, apartemen yang akan kita persiapkan THR buat kawan-kawan kita yang ada di bulan suci Ramadan, terkhusus di daerah Gaza, Palestina. Bang, saya tanya, mohon maaf, kalau abang di PT Timah ini dapat THR 8 kali lipat, kira-kira bahagia tidak? Begitu juga kawan-kawan kita di sana dapat kebahagiaan kalau dibantuin. Apalagi kalau kita bekerja, susahnya luar biasa, dapat kebahagiaan di ujung daripada Ramadan. Begitu luar biasa bisa membahagiakan ayah, ibu, istri, anak dan tetangga siapapun. Bagaimana dengan mereka bang? Ramadan tahun kemarin mohon maaf, Palestina dibombardir. Banyak orang yang tidak tahu. Ramadan, bulan Ramadan, lagi iftar, lagi sholat tarawih dan sebagainya, lebih kurang hampir 100.000 rumah hancur berantakan. Ribuan orang meninggal dunia. Banyak orang yang tutup mata. Apa kata Nabi? 3 negara, 3 tempat yang dianjurkan untuk wisata religi ke sana. 3 tempat untuk kita ibadah ke sana. Cuman yang kita buka mata 2 tempat, 1 kita abaikan. Padahal ini 1 tempat disebut dalam Al-Quran, Palestina. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Biasa. Ziarah ke sana biasa. Masjid Nabawi biasa. Orang biasa. Kenapa? Tempatnya aman. Tapi 1 tempat tidak ada orang satupun yang kuat untuk pergi ke sana. Kalau ditanya mau ziarah dulu ke Mekah Madinah atau Palestina dulu, apa kata kawan-kawan kita yang mau beribadah ke sana? Along kita ke Palestina, along kita ke Mekah dulu, habis Madinah pulanglah. Kalau pacak ke Turki lah yang agak segar-segar sedikit, jangan ke Palestina. Ini menunjukkan apa? 1 tempat ini banyak orang yang mengabaikan. Maka wajar, mohon maaf, Indonesia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi dengan musibah. Lantaran apa? Menyia-nyiakan kaum muslimin yang sedang berjihad di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsep yang hilang di tengah-tengah kita satu, melemahkan orang untuk infak dan sodako. Saya dapat kabar dari pengurus masjid minggu kemarin, ada sahabat guru saya, adiknya mohon maaf, itu bunyi sang sakakala bukan? Oh bukan ya.
Masya Allah. Ini nunjukkan apa? Kalau ada bel macam ini sibuk kita bang. Ini nunjukkan, lihat. Saya Ali Jaber ya. Adiknya kemarin datang. Saya Husin Jaber. Saya Husin Jaber cuman menyampaikan estafet dari abangnya. Yang mohon maaf, tak kalah abangnya masih hidup, banyak orang yang tidak ikut berkontribusi untuk beliau. Apa kurangnya Syekh Ali Jaber? Lahir di Mekah, dibesarkan dari keilmuan Al-Quran di kota suci, mohon maaf, lahir di Madinah, dibesarkan dengan keilmuan Al-Quran di kota suci Mekah, tapi beliau relakan hidup dan matinya untuk Indonesia. Satu moto yang beliau bangun. Kenapa Ustadz bisa tahu? Saya muridnya, termasuk muridnya, walaupun mohon maaf mungkin beliau tidak mengakui saya sebagai muridnya, tapi pernah membersamai beliau dalam beberapa event kegiatan baik. Beliau punya moto bang, Syekh Ali Jaber ini punya moto, tapi banyak orang yang tidak menggubris. Apa? Membumikan Al-Quran, melangitkan manusia. Membumikan Al-Quran, konsep beliau. Sampai sekarang saya punya pesantren, saya punya rumah tapis dan majelis taklim di Bali. Di Bali, tidak tanggung-tanggung saya buat, Baloni Juk City maksudnya. Saya punya pesantren, lebih kurang 4 tahun bang. Setengah mati buat 4 tahun itu perjalanan. Sampai ke sini, ke CSR 4 kali. Mana CSR diminta maaf? 4 kali. Tapi alhamdulillah akhirnya tembus juga. Alhamdulillah. Cuman masuk lagi, belum tembus-tembus. Minta maaf, siapa tahu tersinggung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagi kita untuk urusan agama sulit betul tembusnya. Tapi lihat, 4 tahun bang. Saya buat Sungai Mati sendirian sama kawan-kawan. Ya 4 tahun. Bangun pesantren ilmu Quran untuk anak-anak yatim piatu. Hampir sekarang alhamdulillah berkat CSR Patitima juga termasuk. Apa? 4 tahun. Saya punya teman mohon maaf ngasih tahu. Tempat ibadah kemarin tidak nyampe 2 tahun. 1 tahun sudah selesai. Dibantu dari mana? Tidak tahu, kalau di sini bantu juga ada Pak. Di rumah ibadah non muslim. Cuman 1 tahun. Ini menunjukkan apa? Konsep infak dan sodako diambil oleh orang luar, kita dilemahkan. Makanya lihat konsep yang berbeda yang saya akan ajarkan di sini. Ini konsep yang dilemahkan oleh kaum Islam itu sendiri, Muslim itu sendiri. Sekarang saya tanya jawab dengan kompak. Lebih enak sedekah 100.000 ikhlas atau 2.000 tidak ikhlas? Ulang lagi ya, mungkin banyak yang wifi-nya connect-nya kurang. Lebih enak sedekah 100.000 ikhlas atau 2.000 tidak ikhlas? Nah, tengok orang tim ACT di dalam kotak tuh 100.000 B apa 2.000 yang bawa golok. Ini menunjukkan apa? Di sini saja kita dilemahkan. Kenapa? Konsepnya cari yang paling kecil. Ya jadilah usaha daripada tidak sama sekali. Ya daripada tidak sama sekali Ustaz. Sedangkan mohon maaf, hukum membantu kawan-kawan di Palestina sekarang bukan sunnah bang, fardu kifayah. Tahu hukum fardu kifayah? Contoh sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau ada orang yang tidak mengurusinya, satu kampung, satu PT Tima dapat dosa. Misal cuman Pak Haidir sendiri, kira-kira terpenuhi tidak sholat jenazah? Beliau sendiri terpenuhi. Kenapa? Ada satu orang yang meng-backup kewajiban tersebut. Ini Palestina sekarang saya tanya, kurang atau cukup? Kurang, berarti hukumnya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia wajib membantu mereka. Kapan berubah status itu menjadi sunnah? Kalau sudah tercukupi. Sekarang bantuin yuk, ada infak komitmen namanya nanti boleh habis sholat atau mau habis keluar dari sini boleh temuin ACT, bantuin mereka bang. Saya yakin dari muka-muka abang ini duitnya banyak yang warna merah. Mana orangnya? Coba sekarang saya tanya, yang punya duit 10 juta angkat tangan. Takut. Ustadz ini jangan-jangan pakai konsepnya Ustadz yang satu itu. Tidak, cuma ngasih tahu saja. Itu dikit-dikit dilemahkan bang. Untuk masalah infak dan sodako dilemahkan. Cari yang kecil saja Ustaz. Sekarang pakai logika berpikir. Saya ngajak di sini, saya yakin banyak sarjana. Ngajak logika berpikir saja. Kira-kira duit 2.000 plus kantet. Kalau bahasa Palembangnya koyak. Ini duit bang, 2.000 kantet. Tak kalau ada celengan infak lewat kita tutup-tutupin masuknya. Biar tak kelihatan pelitnya. Benar tak kira-kira? Mana orangnya tadi? Pakai tutup-tutup segala. 2.000 kantet bang. Makanya mohon maaf, kadang rombongan Pak Haidir kalau hari Jumat mungkin ngitungin duit ini, tangannya beritem. Kenapa? Bawa golok semua. Tidak ada yang bawa peci warna merah itu. Ini menunjukkan apa? Seminim kita untuk infak dan sodako. Ini menunjukkan apa? Yuk saling bangun, yuk saling bantu ngidupin lagi. Lihat, pakai logika berpikir saja. Bang, ada orang sedekah 2.000, tapi doanya minta ampun. Luar biasa, ya Allah. Please deh Allah, tahun ini kalau pacak mobil Fortuner ya Allah. 2.000, pakai logika. Allah kabulin enggak bang?
Allah kabulin enggak? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kata Allah, Masya Allah, hambaku kau meminta aku kabulkan. Walaupun cuma 2.000, aku beli dulu, aku kasih dulu engkau dalam bentuk minyak yang ada portun-portunnya. Jadilah daripada tidak sama sekali, Allah Maha Rahman. Maka lihat konsep kita, kalau pergi ke masjid jarang bawa duit, minta ampun gitu. Maaf. Percaya tak? Kalau pergi ke masjid jarang bawa duit. Tapi kalau mohon maaf pergi ke mall, gayanya minta ampun parlinte. HP-nya ada yang apel gigit sebelah itu. Apa mereknya di sini? Cuman sayangnya tak 2 kuota. Mati gaya Pak yang macam ini. Gayanya minta ampun. Ini menunjukkan apa? Mohon maaf, kalau pergi ke masjid kita jarang bawa duit. Pelit benar untuk melihat kotak infak itu. Kalau pacak tutupin kotak infak, taruh belakang. Ini menunjukkan apa? Susah sekali kita untuk berbuat kebaikan pergi ke masjid. Tapi Allah tak pernah melupakan kita walaupun kalian tak bawa duit pergi ke masjid. Allah masih kasih sayang bagi kita. Lihat rata-rata kalau habis dari masjid, setiap hari Selasa ke hari Rebu, ada bayi nasi kotak. Nah, cuman hari ini tak ada Pak Hediro. Jangan, hari ini jangan, besok juga jangan. Ini menunjukkan apa? Kita tak bawa duit, tapi Allah tetap kasih rezeki kita pulang dari masjid. Betul tak? Terkadang mohon maaf 3 kotak. Satu orang bisa 3 kotak. Alasannya ngambilin kawan yang tadi itu sholat lupa tadi itu bawa. Padahal nyala bantai ya. Mana orang di sini? Jangan tak ngaku bulan puasa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belak-belakan saja kita. Kita tak peduli dengan masjid, tapi Allah tetap peduli. Allah kasih nasi kotak. Lewat rezeki tak itu kira-kira. Kita jarang bantuin masjid, apalagi Palestina. Mumpung sekarang ada kawan-kawan ACT, bantuin yuk. Yang infak komitmen, tak perlu cash hari ini. Saya lihat duitnya tak ada. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan di rumah, di ATM ada. Bang, saya kasih tahu konsep zakat, infak dan sodako. Zakat hukumnya wajib, setiap kita ngeluarin. Infak itu hukumnya fardu kifayah status awalnya. Berubah menjadi sunnah, kapan? Kalau sudah terpenuhi. Kalau sodako, sukarela. Itu yang sukarela tuh. Yang 2.000, 5.000, tidak masalah. Sekarang masjid kita Al Yusra sudah cukup apa belum? Cukup belum? Kalau sepintas nih, kira-kira tolong jawab dengan kompak, cukup apa belum? Cukup. Berarti status infak dan sodako buat Al Yusra hukumnya sunnah. Cuman muakkad. Apa maksud muakkad? Terikat. Hari ini harus tetap ada orang yang infak dan sodako. Untuk apa? Operasional kegiatan masjid. Konsep ini hilang. Banyak orang yang tidak berani. Kenapa? Dilemahkan konsep ini, diambil oleh orang luar. Maka setiap pembangunan masjid kita mohon maaf rata-rata pakai tangguh ikan bang di jalanan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah lewat jalan kami. Mudah-mudahan sampai dengan tujuan. Sekali nengok kertas koran taruh orang. Nyakit hati emang tukang yang lewat jalan. Mana orang di sini? Na'udzubillah min zalik. Sekarang saya tanya konsep yang pertama, lebih enak sedekah 100.000 ikhlas atau 2.000 tidak ikhlas? Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, lebih enak dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Nah, bunyi lagi. Habis ya bang? Baik, yang kedua nih sebelum saya tutup, kira-kira lebih enak dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Sekarang paksain bantuin orang. Paksain, jangan sampai kita tidak mau untuk mendapatkan kebaikan yang ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bantu orang-orang yang membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang terakhir sebelum saya tutup, mohon maaf sekarang Pak Gia berpikir, lebih enak punya motor odong-odong 1 juta kenangan atau motor NMAX 1 juta sebulan? Ulang lagi, kurang kompak nih. Kayaknya kurang kompak. Lebih enak punya motor odong-odong 1 juta kenangan atau punya motor NMAX 1 juta sebulan? Ini menunjukkan apa? Kita gaya duluan, tapi mohon maaf bantuin orang belakangan. Yuk sekarang bantuin. Ada namanya infak komitmen dari mulai 1 juta sampai 2.000 rupiah. Yang penting catat dulu namanya. Ustadz, kapan bisa lunasin wakafnya? Bisa besok, lusa, lusanya lagi, lusanya lagi, lusanya lagi, sampai hari kiamat kita tungguin. Kenapa? Pasang niat dulu bang. Allah akan balas kebaikan kita dunia dan akhirat. Yang bisa infak 1 juta, kemarin saja saya Ali Jabir sampai puluhan juta. Saya dengar di sini bocorannya. Mana orangnya? Tak mau ngaku, saya takut teriak. Belakang layar nanti.
Saya tungguin, mudah-mudahan dapat keberkahan hari ini saja. Khusus edisi perdana membersamai ACT yang ada infak 1 juta, mudah-mudahan dapat keberkahan dan ada hadiah kalau tidak salah kenang-kenangan sorban yang biasa dipakai oleh para ulama-ulama Palestina. Bukan lihat dari sorbannya, tapi bagaimana menggerakkan hati biar menghidupkan infak dan sedekah setiap harinya. Terkhusus buat Al Yusra, jangan tinggalkan ini masjid. Kenapa? Karena akan jadi saksi bagi bapak dan ibu sekalian yang bekerja di sini. Kenapa? Di samping kita bekerja, amal inilah yang bakal menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Saya harapkan fardu kifayah ini tidak usah banyak-banyak, orang 100 saja selesai urusan kita. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau juga tidak sanggup, pasang niat baik-baik, catatkan nama dulu, besok lusanya lagi tidak masalah. Saya yakin mereka welcome. Kalau tidak juga tahu, datangin kantor mereka. Di mana? Jalan Masjid Jami. Saya yakin dan percaya dari wajah-wajah yang penuh keberkahan di bulan suci Ramadan, apalagi dapat dengar-dengar dapat THR-nya 10 kali lipat. Aminin dulu, jangan disenyumin. Amin. Mudah-mudahan direksinya kedengar. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jakarta kota metropolitan, di sana tempat istana presiden. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan 100%. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kalau nak ngundang lagi. Ubi kayu sambal terasi, thank you. Terima kasih. Kes kayu beli tomat, sekian, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا